Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rafi Ahadi, NIM 1914080006. Jurusan Tadris IPA Fisika A, BP 19. Tugas ini adalah tugas review materi biofisika. Subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama pengertian biotermal dan metabolisme. Yang kedua, hukum satu termodinamika dalam sistem biologi. Yang ketiga, hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Yang keempat, penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Yang kelima, prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Dan yang keenam, prinsip biotermal terhadap pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi pada tubuh manusia. Yang ketujuh, termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Dan yang terakhir, aliran energi dalam sistem biologi di alam. Yang pertama, pengertian biotermal dan metabolisme. Pengertian biotermal adalah suhu dan termometer yang berasal dari kata bio, artinya makhluk hidup. Sedangkan termal adalah suhu. Yang kedua, pengertian metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Yang kedua, menguraikan hukum satu termodinamika dalam sistem biologi. Hukum termodinamika adalah prinsip pemersatu biologi yang penting. Prinsip-prinsip ini mengatur proses kimiawi atau metabolisme di semua organisme biologis. Hukum pertama termodinamika juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi energi dalam sistem tertutup tetap konstan. Yang ketiga, menguraikan hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Hukum kedua termodinamika dalam sistem biologi seperti proses biologis lainnya. Transfer energi tidak 100% efisien. Dalam fotosintesis misalnya, tidak semua energi cahaya diserap oleh tumbuhan. Sebagian energi dipantulkan dan sebagian lagi hilang sebagai panas. Hilangnya energi ke lingkungan sekitar menghasilkan peningkatan gangguan atau entropi. Tidak seperti tumbuhan dan organisme fotosintetik lainnya, hewan tidak dapat menghasilkan energi langsung dari sinar matahari. Mereka harus mengkonsumsi tumbuhan atau organisme hewan lainnya untuk mendapatkan energi. Yang keempat, menjelaskan penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Energi panas di bidang kesehatan digunakan untuk diagnostik atau menemukan penyakit lebih awal, terapi, memberi pengobatan. Alat bantu untuk diagnostik dan terapi menggunakan energi dalam bentuk panas, radiasi, listrik, bunyi, dan lain-lain. Sifat energi yang digunakan untuk pengobatan: sifat mematikan, sifat menghambat pertumbuhan, sifat mengubah sifat genetika, sifat memberikan panas. Yang kelima, menjelaskan prinsip biotermal. Pada proses metabolisme makhluk hidup, proses metabolisme pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses metabolisme sekunder, yaitu jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan, maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi secara ekologis, misalnya pembentukan alkaloid dan terpenoid. Sementara katabolisme merupakan proses untuk menguraikan molekul kompleks
menjadi senyawa sederhana yang mencakup respirasi sel, jalur metabolisme yang menghasilkan energi atau dalam bentuk ATP dan NADPH dari molekul-molekul bahan bakar atau karbohidrat, lemak, dan protein. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.